Enggak. Wah, ini Pak kaos Jogja Pak. Jadi kan nanti Jogja dereng. Nah, ini sampai di Kabupaten Wonogiri. Nah, di depan kita itu ya, itu adalah Waduk Gajah Mungkur, tempat yang paling bersejarah di sekitar Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Bagaimana tidak? Gudang Sono. Tapi kita belum tahu nih nama desanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Perjalanan kita dari Yogyakarta menuju pedesaan di Jawa Timur sudah sampai di Kabupaten Wonogiri, sebuah wilayah yang terkenal dengan pesona keindahan alam Waduk Gajah Mungkur. Kita akan mencoba melihat suasana pedesaan di sekitar Waduk Gajah Mungkur yang ternyata harus ada 13.000 kepala keluarga dari 51 desa yang harus dipindah untuk membangun waduk ini. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang warga asli Wonogiri yang menjadi saksi bedol desa ribuan warga desa yang terdampak pembangunan waduk. Kini mereka menetap di luar Pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini ya. Alhamdulillah Zawa, sebelum kita berangkat, kita kemana? Kita cari kaos-kaos dulu khas Jogja untuk dibagikan kepada Sobat Desa yang akan kita temui sepanjang petualangan. Coba Jawa, kita review dulu nih. Tuh, jadi apa yang kita beli itu semuanya beda-beda tuh Sobat Desa. Tuh ada Jogja yang model begini, nah seperti ini. Jadi ini beda-beda semuanya. Nanti akan kita bagikan ke setiap pengunjung Sobat Desa yang kita temui di wilayah desa-desa. Nah Sobat Desa, kalau kalian ketemu kami nih, boleh banget nih kita oleh-oleh ini dari Jogja. Nah sekarang kita akan menuju ke daerah mana Jawa? Kita masih dalam rangka persiapan untuk menuju ke kawasan Jawa Timur. Ini dia perbekalan kita, ada tas satu dan itu adalah baju-baju yang tadi kita beli. Kita masih berada di samping timurnya Malioboro Sobat Desa. Tuh ini kan parkiran Malioboro ya. Nah di depan kita ini ada Ina Garuda. Di belakang hotel ini adalah kompleks Malioboro. Nah jadi Sobat Desa, kalau Sobat Desa main ke Jogja barangkali lagi luang gitu ya, bisa banget nih hubungi kami. Nah kita ketemuan Sobat Desa di Jogja. Nah selanjutnya kita akan sarapan dulu ya Sobat Desa, karena tadi kita belum sarapan, jadi kita harus sarapan dulu. Setelah sarapan kita ngisi bensin dulu, karena ini hari Jumat. Nanti kita akan langsung perjalanan ke arah Wonogiri dulu. Nah nanti kita di Wonogiri kita sholat Jumat dulu, lanjut untuk perjalanan ke arah Jawa Timur. Ikuti terus Cerita Desa Indonesia ya Sobat Desa. Sobat Desa, perjalanan kita mulai dari pusat kota Yogyakarta pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca hari ini sangat cerah dengan udara yang masih cukup segar. Perjalanan kita kali ini atas dasar permintaan Sobat Desa dari berbagai daerah yang menginginkan tim Cerita Desa Indonesia untuk memulai menjelajahi pedesaan di Provinsi Jawa Timur. Setelah melalui berbagai perencanaan dan persiapan, kami putuskan untuk mengendarai sepeda motor dari Yogyakarta menuju desa-desa di Provinsi Jawa Timur. Rute perjalanan kita hari ini adalah dari kota Yogyakarta menuju Wonogiri melalui jalan alternatif Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Wonogiri. Nah, di depan kita itu ya, itu adalah Waduk Gajah Mungkur yang kita lihat dari atas bukit ini. Ini masih satu perbukitan dengan kawasan Gunung Kidul. Tadi kita sudah melewati beberapa jalanan yang cukup terjal, ada naik, turun curam, kemudian jalan rusak juga ada. Nah, ini di depan kita ini jalanannya sudah bagus. Wih, Masya Allah, bagus sekali Sobat Desa. Di depan kita itu adalah Waduk Gajah Mungkur. Ternyata bagus juga ya, baru pertama kali ini kita masuk ke kawasan Kabupaten Wonogiri. Nah, nanti kita coba cari ya, barangkali ada desa unik dan indah di kawasan Kabupaten Wonogiri. Barangkali ada Sobat Desa yang dari Wonogiri, ayo silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita biar bisa menyambung tali silaturahmi dengan Sobat Desa dari seluruh penjuru dunia. Kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita untuk berpetualang ke desa-desa di Nusantara. Sobat Desa, setelah melalui jalanan yang menantang adrenalin karena harus menaiki pegunungan yang terjal dan turunan yang cukup curam di kawasan Gunung Kidul, akhirnya kita mulai memasuki kawasan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah momen pertama tim Cerita Desa Indonesia berkunjung ke salah satu waduk terbesar di Jawa Tengah ini. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju ke sebuah titik di pinggir waduk yang sangat bersejarah dengan simpanan kenangan awal mula Waduk Gajah Mungkur dibangun. Sobat Desa, sekarang kita berada di depan monumen Bedol Desa. Nah, di sini ada sebuah monumen. Ini di atasnya ada patung sebuah keluarga ya. Ini ada satu anak kecil pakai peralatan sekolah. Kemudian ibunya ini menggendong satu balita. Sementara di belakangnya itu ada sosok bapak yang membawa cangkul. Nah, Sobat Desa, monumen Bedol Desa ini adalah salah satu tempat yang paling bersejarah di sekitar Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Bagaimana tidak, dulu pertama kali air masuk menggenangi hampir 51 desa itu berawal dari kawasan ini. Sayangnya monumennya ini udah nggak ada yang ditandatangani sama Pak Harto ya. Nah, selanjutnya kalau kita bergerak ke samping belakang ini ya, maksudnya lewat samping kemudian berjalan ke belakang, ini langsung menghadap ke Waduk Gajah Mungkur yang kawasannya ini sangat luas sekali. Di sini kita bisa melihat ya, hamparan air sudah menggenangi hampir seluruh bagian di depan kita ini. Tapi kalau kita lihat dari map ya, kalau dilihat dari Google Map, itu ada pulau-pulau kecil yang masih nampak di kawasan Gajah Mungkur ini. Kemudian kalau kita lihat ya di kawasan monumen ini ada salah satu prasasti yang menjelaskan tentang nama-nama orang-orang yang telah gugur selama pembangunan waduk ini. Nah, coba kita baca ya, karena kalau di kamera ini nggak terlalu kelihatan ya Sobat Desa. Nama-nama karyawan yang telah meninggal selama mendarma baktikan pada waktu pembangunan bendungan Wonogiri. 1. Sukino, kemudian di sini ada Tukimin, Mangunrejo, Sardi, Zainuri ya, ini masih ejaannya lama ya, pakai DJ, Maseri, Susilo, Praptomo. Inilah nama-nama orang yang gugur semasa pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Dan kalau kita baca-baca itu hampir 15.000
kepala keluarga dari 51 desa itu dipindahkan ke Pulau Sumatera. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Dharmasraya, kecamatannya adalah Sitiung. Nah, kebetulan saya juga pernah ke sana dan ketemu orang-orang dari Wonogiri yang sekarang tinggal di Sitiung. Sobat Desa, Waduk Gajah Mungkur yang berada di Kabupaten Wonogiri diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November tahun 1981. Proses pembangunan waduk yang berjarak 6 km ke arah barat daya kota Wonogiri itu dimulai sejak tahun 1974. Waduk tersebut adalah salah satu dari 4 waduk besar yang dibangun dalam proyek Bengawan Solo. Proyek tersebut dilakukan untuk mengendalikan sifat-sifat air Sungai Bengawan Solo yang merusak dan menjadikannya lebih bermanfaat. Untuk membangun waduk tersebut, tidak kurang 51 desa ditenggelamkan dan lebih dari 13.000 kepala keluarga dipindahkan karena tanah serta sawahnya akan tergenang air bendungan. Sebagian besar dari mereka dikirim ke berbagai daerah di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan dalam program transmigrasi. Selanjutnya, kita akan menuju ke sebuah desa yang masih tersisa setelah peristiwa bedol desa kawasan terdampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Lokasinya menyerupai sebuah pulau kecil di tengah waduk dengan air yang sangat melimpah dan menghampar sejauh mata memandang. Sobat Desa, sekarang kita berada di pintu gerbang menuju ke Dusun Gudang Kencono. Tapi kita belum tahu nih nama desanya apa. Tapi kalau yang pasti kabupatennya adalah Wonogiri. Karena di depan kita ini adalah Waduk Gajah Mungkur, Sobat Desa. Nah, kita akan mencoba untuk melihat desa-desa yang masih tersisa setelah ada bedol desa yang mengakibatkan 51 desa ya, 15.000 kepala keluarga harus dipindah ke lokasi lain, salah satunya di Sumatera, Jambi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mencoba untuk masuk ke sana karena sepertinya menarik dan kita belum bertemu dengan masyarakat di sini, jadi kita belum bisa tanya-tanya. Ini kita masih menggunakan motor ini dan perbekalan masih banyak, itu kaos juga belum ada yang dibagi karena kita belum ketemu dengan masyarakat. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan petualangan untuk melihat pedesaan di Kabupaten Wonogiri. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, akhirnya kita ketemu nih sama warga di dusun yang lokasinya ada di tengah-tengah Waduk Gajah Mungkur. Nah, kita akan melihat dan berkenalan nih dengan beliau, kira-kira nama desanya apa, kemudian ada cerita apa yang bisa kita dapatkan dari beliau. Coba ya kita mendekat ya. Lo nuwun Pak. Jalan-jalan begini iki Pak. Kula saking Jogja Pak. Nggih. Angsal mriki kula Pak. Angsal nggih. Nggih, ajeng kenalan kali jenengan kula Pak. Pak sinten namine Pak? Asmonipun? Narmin. Pak Sarmin. Narmin. Oh nggih. Kula kali damel video niki nggih Pak nggih. Angsal toh. Pak, kula enten kenang-kenangan hadiah jenengan ning kula gadah pertanyaan Pak. Pak, jenengan tahun pinten sale lahir tahun rindu? Umuripun jenengan pinten saniki? Yuswanipun?
50 punjul. Pon 50 punjul nggih. Berarti nek kalih waduk niki tuwon jenengan nggih. Nggih. Berarti Pak, riyen niku kula jeng tanglet-tanglet angsal Pak. Nah, ini kan waduk Gajah Mungkur nggih. Oh nggih kenalan riyen. Pak Narmin kula Pak. Kula Habib. Pinter namine. Kula Habib namine nggih. Mboten teko Mas Habib wonten Habib. mawon. Mas Habib. Nggih, niki kan wau kula muter-muter Pak. Kula niku wau saking monumen napa niku? Monumen Bedol Desa. Oh niku. Nggih. Terus kula buka map niku kok enten jembatan cilik. Nah, ngarahe teng mriki, Pak. Niku berapa desa yang dulu dipindah ke Sumatera, Pak? Sing nganu itu, kalau dikasih itu. Nggih, yang imigrasi niku. Wah, banyak orang. Banyak orang, Pak. Termasuk keluargane jenengan ada, Pak, yang ikut ke sana, Pak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Berarti keluargane Bapak aman nggih di sini semuanya. Oh, itu tahun pinten, Pak? Tahun 80-an nggih? 87. 87. Oh, wonten. Wah, niki kalih Bapak setunggal malih. Kula nuwun, Pak. Jalan-jalan niki, Pak. Oh, wonten. Dados niki nek rata-rata tiyang mriki dados napa, Pak? Tani. Tani nggih. Lah nek ketiga ngenten iki pripun, Pak? Dene nggih mungkin pasang surat. Oh, pasang surut. Nggih. Surat nanam 38. Berarti nek misale niku sek asat ngonten nandure teng mriku. Nggih. Lah nek misale sek nganu rendeng pripun? Ya wetan kampung. Wetan kampung. Dengan burake. Oh, ngoten. Rumusé njuruk. Oh, Njuruk. Nek niki namine desa napa, Pak? Gudang. Desa Gudang, kecamatanipun Kiri. Kabupaten. Kecamatane Wonogiri nggih. Oh, kabupatene nggih Wonogiri nggih. Nggih, kula saking Bantul, Pak, Jogja mriku, sebelah. Nek Wonogiri niku kan terkenal bakso, Pak. Jenengan mboten sajian bakso. Buatan. Nek bakso niku sing terkenal pundi, Pak? Daerah pundi nek Wonogiri? Ini ke pasar niku. Oh, pasar. Nggih. Pinggir kampung-kampung pinggir. Ya. Niku. Ya, Pak, kula gadah hadiah genjengan kula. Pamit. Nuwun. Nggih, sami-sami. Dibuka no, Pak, niku, Pak. Isine napa, Pak? Nggih, dibuka nggih. Menawa duit apa omah ngoten to. Nggih. Wah, niki Pak, kaos Jogja, Pak. Jenengan nate teng Jogja dereng. Dereng. Nah, niku sampun gadah kaose nggih. Nggih kenang-kenangan jam tuan jenengan. Siap, matur nuwun sanget, Pak. Sami. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di sepanjang perjalanan menuju pedesaan di Jawa Timur belum selesai. Selanjutnya, kami akan mengajak Sobat Desa untuk melanjutkan perjalanan ke arah lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.